Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, ketemu lagi bersama saya Gaet Semprul dan masih di channel kesayangan kita Smart TV. Saya ingin belajar lebih jauh lagi ataupun mengetahui lebih jauh lagi tentang pengobatan tradisional. Dan kebetulan saat ini saya sudah sampai di rumah salah satu pelaku pembuat obat tradisional, juga pelaku untuk terapi. Ya, nanti kalau nggak salah beliau juga punya channel YouTube, namanya adalah Jiung Tiar. Nah, kebetulan banget saat ini kita sudah berada di rumahnya. Seperti apa keseruan kita nanti bareng Mas Agung, pemilik channel Jiung Tiar, yang itu adalah mengupas semuanya tentang herbal ataupun cara penanganannya. Yuk kita langsung aja berkenalan sama beliau. Alright traveler, jadi kali ini kita masih tetap bersama Papa Muda Punya Gaya. Terima kasih banyak, beliau udah selalu ngikutin kita terus dan mendampingi kita terus dalam setiap peliputan kita. Dan alhamdulillah kita sudah berada di rumahnya Bapak Agung ataupun pemilik akun YouTube Jiung Tiar. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa beliau ini adalah seorang pelaku peramu obat-obat tradisional, di mana dia memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di alam sekitar, diramu sedemikian rupa hingga menjadi sebuah obat. Dan beliau ini juga seorang pelaku terapi. Kita langsung berkenalan aja yuk, biar tambah temen kita. Oke, selamat sore Pak. Iya, selamat sore Mas. Betul dengan Mas Agung ya? Betul sekali, saya Gaet Semprul Mas. Jadi kebetulan saya kepengen tahu lebih jauh lagi untuk obat-obatan tradisional. Oke, untuk yang pertama saya pengen tahu, untuk Pak Agung ini menekuni obat-obatan tradisional ini dari kapan ya Pak? Dan bicara tentang belajar terapi atau belajar perjamuan itu sebenarnya sudah dari kecil. Oh, sudah Dari kecil karena saya hidup di lingkungan bersama Simbah ya, bersama Simbah yang waktu itu beliau apa ya, tukang jamu atau bahkan dukun bayi waktu itu. Dukun bayi. Waktu itu terus saya belajar sedikit, namun kemudian sampai dengan dewasa saya belajar menekuni lebih dalam lagi mulai 2008 dan sudah mulai saya praktekkan langsung ke pasien mulai 2008 sampai sekarang. Oke, untuk ini penyakit apa aja ya Pak yang ditangani sama Pak Agung? Apakah ada punya spesialis sendiri atau memang semua penyakit bisa Bapak tangani? Insya Allah segala macam keluhan asal tidak darurat, tidak emergensi. Ya kalau emergensi atau darurat ya sebaiknya ke rumah sakit terlebih dahulu agar mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Asal itu tidak darurat seperti walaupun itu kronis seperti stroke, kemudian lumpuh saraf kejepit, kemudian jantung, ginjal, gangguan pencernaan, paru-paru dan lain sebagainya, insya Allah bisa kita bantu. Terus Pak, Bapak ini punya komunitas atau memang hanya berdiri sendiri Pak? Karena yang namanya pekan terapi itu kan pasti punya teman-temannya banyak. Nah itu punya komunitas atau enggak? Ya, sebetulnya basic saya ini kan terapi ya. Masih. Saya terapi. Kemudian pada prinsipnya terapi itu yang baik dilakukan adalah terapi luar dan terapi dalam. Nah, saya sudah menguasai terapi luarnya, baik dengan akupresur, refleksi, ataupun dengan bekam juga ya saya pelajari. Nah untuk terapi dalamnya ini sebetulnya saya juga sudah belajar tentang perjamuan ini, ramuan-ramuan seperti apa, daun apa khasiatnya apa, buah apa khasiatnya apa, sebenarnya sudah saya pelajari juga. Namun karena zaman semakin maju, semakin modern, kemudian ya semakin milenial ya. Jadi untuk membuat jamu sendiri itu agak susah. Jadi karena bahan-bahannya sudah tidak ada ya. Jadi walaupun saya tahu bahan-bahannya seperti apa, saya membidik satu produk di mana saya senang dengan produk ini. Di mana komposisinya saya pas, saya cocok, kemudian khasiatnya itu juga saya juga seneng, saya juga
suka. Kemudian tentang harga pun juga sangat terjangkau. Nah, gitu. Oke Pak, mohon maaf. Ini kan berarti obat yang Bapak ramu ataupun hasil dari ramuan obat-obatan Bapak ini sudah mempunyai merek ataupun hak jual. Ya. Kalau saya boleh tahu mereknya apa ya Pak? Ya, sebenarnya bukan merek saya, bukan perusahaan saya, tetapi ada perusahaan sendiri, Naturindo. Oh, Naturindo. Ya, namanya Naturindo, produknya Naturindo Fit, di mana komposisinya dari daun-daunan dan khasiatnya juga insya Allah bisa memuaskan. Oh gitu. Nah, untuk Naturindo ini pemasarannya dari mulut ke mulut atau memang sudah masuk ke mungkin apotik atau toko obat yang ada di Gunung Kidul atau memang sudah nasional? Ya, untuk skala perusahaan ini sudah nasional dan di Pulau Jawa sebetulnya sudah ada 90 cabang. 90 Sudah ada 90 cabang, kemudian untuk distribusinya itu kita langsung direct selling. Direct selling. Jadi tidak melalui toko, tidak melalui apotek, jadi kita langsung pelayanan ke Customer langsung ya. Berarti kalau seandainya traveler ini pengen nyobai produknya Naturindo ini bisa langsung ke nomornya Bapak ya? sangat bisa. Oke, sangat baik. bisa. Nanti untuk masalah traveler, untuk masalah nomornya Pak Agung nanti tetap kita share di artikel, kita kasih keterangan nomornya Pak Agung. Nanti traveler bisa langsung pesan ke beliau. Nah, lanjut lagi nih Pak untuk masalah terapi nih, saya makin apa ya namanya, makin bersemangat ya Pak. Jadi kalau untuk masalah terapi di area Bapak ini hanya di area Gunung Kidul atau memang keluar Gunung Kidul untuk masalah terapinya? Ya, karena domisili saya ada di Gunung Kidul, nomor 1 Gunung Kidul saya dahulukan. Nah, untuk pasien paling jauh di Gunung Kidul yang sudah Bapak Agung tangani itu daerah mana Pak? Ada di Ngelipar, ada di Patok juga ada. Waktu itu di Girisobo pun juga ada. Girisobo ada, baik. Terus kalau dihitung per hari itu pasien yang Bapak Agung tangani itu ada berapa orang Pak? Waduh, nggak tentu juga ya Mas ya. Nggak tentu juga. Minimal kita ambil minimalnya aja. Ya, untuk minimal ya kadang kosong. Kadang masuk. Ya, karena sengaja meliburkan diri. Oh, sengaja meliburkan diri. Iya, tapi bicara rata-rata sih, rata-rata dalam 1 bulan per hari saya bisa menangani antara 2 sampai 4. 2 sampai 4 orang. Pasien. Nah, paling banyak Pak dalam sehari Pak Agung nangani terapi berapa orang? Paling banyak. Pengalaman ya. Pengalaman Pak, Pengalaman. berdasarkan pengalamannya Pak Agung. Pengalaman bisa sampai 8 orang. Kemudian pernah juga waktu itu tahun lalu. Ya. Tahun lalu ada tetangga saudaranya datang 1 bis, itu saya di booking 1 malam. 1 malam Pak. Itu nangani saudaranya 1 bis tadi. Berarti bisa dikatakan bisa sekitar 30 orang kan Pak? Sekitar itu. 1 malam itu Pak? 1 malam. Oke, baik. Sebenarnya Pak, saya juga punya masalah. Ada nggak sih Pak contoh 1 daun yang bisa dijadikan untuk obat? Ya, kebetulan ini tadi saya sudah ambil sampel. Ini mohon maaf, tahu nggak ini jenis pohon apa? Nggak tahu nih Pak apa nih Pak. Setahu saya bunga yang ada di pinggir jalan nih Pak nih. Ini saya bilang ini sisri yang sangat cantik. Sisri. Ya, sisri. Saya menamakan sisri karena sebetulnya ini kepanjangannya Sri Gunggu. Sri Gunggu. Sri Gunggu atau Segonggo atau Segunggu, Sri Gunggu, Sri Ngungu. Sri Ngungu. Banyak sekali yang istilahnya ya Pak. ya. Namun yang dimaksud adalah yang semacam ini, tumbuhan Sri Gunggu ini. Apa manfaat Sri Gunggu? Sebetulnya yang dimanfaatkan adalah kulit akarnya, Mas. Oh, kulit akarnya. Sebenarnya yang dimanfaatkan adalah kulit akarnya karena yang berkhasiat untuk membantu melancarkan pernafasan. Jadi ini kita gunakan untuk keluhan segala macam tentang pernafasan. Oh, tentang pernafasan. Dari paru-paru, saluran nafas, bahkan yang ringan sekalipun, batuk, flu, pilek. Itu bisa sembuh. Bisa. Nah, untuk cara pengolahannya sendiri seperti apa Pak? Karena yang dibutuhkan hanyalah kulit dari akarnya aja. Ya. Untuk pengolahannya itu bisa direbus. Oh, direbus. Ya, bisa direbus. Namun demikian kalau kita ngambil akarnya, sayang ya Mas kalau mati bener, pohonnya. Pasti mati pohonnya kan. Ini kita gunakan daunnya saja ini sudah sudah bermanfaat. Sudah luar biasa manfaatnya. Oh. Ini secara empiris ini sudah diakui untuk keluhan asma, bronkitis, ini juga insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Untuk keluhan asma ini cukup 1 atau 2 lembar saja.
Oke. 1 atau 2 lembar, cuci bersih, kemudian diseduh pakai air panas di dalam gelas saja. Oh. Diseduh dengan air panas 1 gelas, ditutup, tunggu sampai dingin. Oh, tunggu sampai dingin. Ya. Nah, ini daunnya harus kering atau basah begini bisa, Pak? Basah lebih bagus. Oh, malah justru basah lebih bagus ya. Basah lebih bagus. Nah, selain kegunaan untuk pernapasan, ada kegunaan lain nggak Pak dari daun ini, Pak? Imun modulator. Imun modulator, berarti untuk meningkatkan imun tubuh ya, karena sekarang lagi musimnya COVID. Betul sekali. Nah, ini bisa jadi obat alternatif Betul sekali. selain ke dokter. Alright, traveler. Jadi itu tadi sedikit wawancara kita, sedikit pembelajaran kita tentang obat-obatan tradisional yang dipunyai oleh alam. Karena tidak memungkiri kita harus selalu belajar dari alam. Nah, terima kasih banyak sudah ngikutin kita terus. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini. Dan bagi traveler yang ingin ingin mengetahui ataupun memesan produknya, ini seperti ini contohnya. Nah, ini produk dari Naturindo Fit. Ini adalah produk yang ada kandungan Sri bumbunya. Bisa langsung nanti dicek di bionya, karena nanti akan langsung berhubungan sama Pak Agung selaku pelakunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah ngikutin kita terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Smart TV, dan juga kunjungi terus di Jiung Tiar, karena segala pengobatan alternatif sudah dikupas Pak Agung di Jiung Tiar. Sekali lagi terima kasih banyak. Belajarlah dari sejarah sebelum sejarah yang akan mengajarimu kembali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.